warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang ringkasan manajemen keuangan dari kelompok 1 sampai 13. Yang pertama yaitu laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu ringkasan akuntansi yang merupakan transaksi keuangan. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan ada dua. Pertama, pihak internal. Pihak internal yaitu pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Kedua, pihak eksternal. Pihak eksternal yaitu investor, kreditor, perusahaan, dan karyawan. Neraca atau posisi keuangan. Neraca adalah laporan yang berisi harta, utang, atau kewajiban-kewajiban pada pihak lain beserta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Oleh karena itu, neraca terdiri dari 3 kelompok. Pertama, aktiva, kedua, kewajiban, ketiga, modal. Berikutnya itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang kinerja perusahaan atau kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode. Biasanya laporan laba rugi dibuat pada akhir tahun atau akhir periode perusahaan. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari semua kegiatan pokok perusahaan dalam suatu periode tertentu atau dalam periode akuntansinya. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berikutnya adalah analisis break-even point. Analisis break-even point adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak mengalami kerugian. Arti pentingnya analisis break-even point bagi suatu perusahaan: pertama, guna untuk mendapat jumlah minimal yang diproduksi agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kedua, kedapatan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk mendapatkan laba tertentu. Ketiga, penetapan seberapa jauh menurunnya penjualan bisa ditoleransi oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Adapun kegunaan analisis rasio keuangan yaitu digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam satu periode apakah mencapai target seperti yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio leverage dan rasio pasar. Berikutnya, untuk menentukan kondisi kesehatan kinerja perusahaan yaitu dengan mengamati apakah perusahaan tersebut aman dapat dilihat dari komposisi masing-masing aktiva, utang, dan modalnya. Berikutnya adalah pengertian dan arti pentingnya manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah mengelola aktiva lancar dan utang lancar dan menjamin tingkat likuiditas atau daya kekuatan perusahaan. Adapun pentingnya manajemen modal kerja adalah untuk menentukan keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat risiko, laba, dan harga saham terlembar.
Berikutnya itu konsep manajemen kerja. Konsep manajemen kerja yaitu yang pertama konsep kuantitatif, dua konsep fungsional, tiga konsep kuantitatif. Jenis model kerja. Jenis model kerja pada dasarnya terdiri dari dua. Yang pertama yaitu bagian yang tetap, yaitu jumlah minimum yang harus tersedia agar perusahaan dapat berjalan dengan mudah tanpa kesulitan. Dan yang kedua, model kerja yang variabel yang dibutuhkan tergantung pada kegiatan kebutuhan dan kebutuhan di luar kegiatan biasanya. Analisis kebutuhan model kerja. Analisis kebutuhan model kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan perusahaan. Yang kedua, analisis pembiayaan modal kerja. Analisis pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan analisis, atau dana dapat diartikan sebagai modal kerja. Seperti telah diketahui bahwa modal kerja adalah aktiva lancar dikurang dengan utang lancar. Berikutnya menjelaskan tentang motif memegang uang tunai. Motif masyarakat dalam memegang uang tunai ada tiga macam. Pertama, motif transaksi, kedua motif berjaga-jaga, ketiga motif spekualisasi. Berikutnya anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Manajemen kas yang efisien adalah suatu kumpulan kegiatan, perkiraan, perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Ada dua strategi manajemen kas yang efisien atau efektif untuk mengelola kas yang baik. Yang pertama, strategi penerimaan uang. Yang kedua, strategi pengeluaran uang. Penjualan secara kredit dalam meningkatkan omset. Penjualan kredit adalah transaksi penjualan yang dilakukan tetapi pembayarannya menggunakan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama. Menawarkan produk dengan cara pembayaran kredit adalah salah satu strategi penjualan yang umum dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya ialah mendorong konsumen untuk membelanjakan uang lebih besar dari yang seharusnya. Dengan diadakan penjualan secara kredit, pelanggan yang awalnya hanya ingin melihat-lihat saja atau dengan kata lain tidak tertarik terhadap produk yang ditawarkan, sehingga mereka bisa mendapatkan produknya dengan cara pembelian secara kredit. Kebijakan piutang. Piutang adalah salah satu aktiva perusahaan yang dikelompokkan dalam aktiva lancar. Kebijakan piutang dapat membantu mengelola piutang perusahaan. Dalam melakukan kebijakan piutang terdapat beberapa cara. 1. Buat strategi kredit. 2. Tentukan syarat kredit. 3. Berikan kebijakan kredit. 4. Lakukan pemegahan secara rutin. Jadi jenis piutang. Pertama, piutang dagang. Kedua, piutang wholesale. 3. Piutang bukan dagang. Dalam piutang terdapat penggolongan piutang. Ada 4 penggolongan piutang dalam dunia bisnis. Pertama, piutang lancar. Kedua, piutang tidak lancar. Ketiga, piutang yang dihapus. Keempat, piutang yang dicadangkan. Pengertian dan jenis-jenis persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Jenis-jenis persediaan. 1. Persediaan bahan baku. 2. Persediaan barang setengah jadi. 3. Persediaan pemeliharaan. 4. Persediaan barang jadi. Berikutnya adalah
Manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Pertama, manfaat diskonto kuantitas. Kedua, menghindarkan kekurangan bahan. Ketiga, manfaat pemasaran. Karakteristik biaya-biaya dalam persediaan, yaitu dalam mengelola inventory perlu dipahami tentang perbedaan antara permintaan independen dengan dependen. Permintaan independen adalah suatu permintaan terhadap berbagai item barang yang tidak ada kaitannya antara satu sama lain. Kedua, permintaan dependen adalah permintaan terhadap satu barang atau komponen lain yang saling berhubungan dengan adanya kebutuhan akan barang komponen lain yang tersusun dari berbagai komponen. Macam-macam biaya persediaan. Pertama, biaya penyimpanan. Kedua, biaya pemesanan. Ketiga, biaya timbul akibat perusahaan kehabisan persediaan. Model persediaan optimal. 1. Model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Kedua, model persediaan dengan pesanan tertunda. Ketiga, model persediaan dengan diskon kuantitas. Keempat, model persediaan dengan penerimaan bertahap. Dan yang terakhir, sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Pertama, pembiayaan jangka pendek merupakan hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan buka lancar. Tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Pertama, pendanaan secara spontan. Kedua, pendanaan tidak spontan. Beberapa bentuk sumber dana tidak spontan, yaitu commercial paper, pinjaman kredit, pinjam piutang, menjamin barang dagang perusahaan, dan 7. Akseptasi bank. Suku bunga tahunan efektif. Suku bunga tahunan ekuivalen atau suku efektif sederhana adalah suku bunga pinjaman atau produk keuangan yang disajikan kembali dari suku bunga nominal dan dinyatakan sebagai suku